Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'lam wa ta'lim nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasana tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata al khair bidika wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi amin subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, ya, kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitab beliau Al-Muqaddimat. Kita sampai kepada macam-macam syirik, yaitu terakhir kita sudah membahas tentang syirik takrib, syirik yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada syirik taklid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal. Wa syirku taklidin, halaman berapa tuh? 26, 27. Udah ketemu semuanya? Wa syirku taklidin, dan syirik taklid, wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala taba'an lil ghair, yaitu menyembah kepada selain Allah karena mengikuti orang lain, kasyirki mutaakhiril jahiliyah, seperti syiriknya akhir-akhir kaum jahiliyah. Kemarin kalau syirik takrib itu mereka menyembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu awal-awal jahiliyah. Jadi mereka ditipu sama iblis, engkau ini menyembah Allah langsung, kurang ajar. Ya, kalau engkau ingin ketemu raja harus ketemu menteri-menterinya dulu. Kalau engkau ingin sampai kepada Allah, ya engkau sembah orang-orang yang mulia dari kalian, malaikat, ya, matahari, bulan, bintang. Akhirnya mereka buat patung-patung sebagai lambang sesembahan mereka itu. Akhirnya mereka lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka buat patung Lata, Uzza, mereka sembah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya mereka pun lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka ini bangsa jahiliyah memiliki fanatisme yang tinggi terhadap datuk-datuk mereka. Datuk-datuk mereka ini melakukan hal-hal yang parah. Ada yang menjatuhkan dirinya dari gunung, minum darah, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya. Akan tetapi cucu-cucu mereka ini mengetahui bahwasanya hal ini adalah kebodohan yang urfi, kebodohan yang sifatnya itu adat kebiasaan mereka itu, ya ini, membunuh diri, menjatuhkan diri dari gunung, minum darah, ngubur anak perempuan hidup-hidup. Tapi anak cucu mereka mengetahui bahwasanya ini adalah kebodohan yang urfi. Akan tetapi mereka nggak mengetahui bahwasanya datuk-datuk mereka itu juga melakukan kebodohan yang akli, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebodohan yang urfi mereka tinggalkan di akhir-akhir jahiliyah, akan tetapi kebodohan yang akli, yaitu menyekutukan Allah, mereka tidak tinggalkan. Itu makanya Allah mudahkan mereka, diutuslah oleh Allah nabi dari golongan mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan mereka tahu Nabi Muhammad ini dari kecilnya nggak pernah bohong sampai dewasa, nggak pernah ingkar janji, beliau ini terhormat, amanah, nggak pernah khianat, ya. Akan tetapi mereka nggak mau meninggalkan kebodohan akli mereka. Mereka menolak untuk mengikuti bantuan Allah kepada mereka, yaitu diutusnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka itu dikatakan syirik, gitu. Dikatakan mereka itu
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka nggak mau meninggalkan kebodohan akli mereka, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW datang, orang-orang kafir Quraisy itu menolak, rata-rata jawaban mereka, bagaimana bisa kami meninggalkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh datuk-datuk kami? Ya, ini bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang oke. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada mereka dengan Allah mengutus nabi dan rasul dari golongan mereka, dari golongan Arab. Mereka tahu bagaimana kecilnya sampai dewasanya Nabi Muhammad, nggak pernah bohong, nggak pernah ingkar janji, tapi mereka mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih memilih mengikuti ego mereka, mengikuti kesalahan datuk mereka, kebodohan yang akli. Dan kalau ada yang mengatakan mereka ini menyekutukan Allah, menyembah Lata dan Uzza karena mengikuti datuk-datuk mereka. Mereka belum tahu bahwasanya hal ini adalah kebodohan yang akli. Mereka tahu datuk mereka itu melakukan kebodohan yang urfi seperti tadi, bunuh diri, minum darah, menjatuhkan diri dari gunung, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka tahu ini kebodohan yang urfi. Setelah mereka tahu, mereka tinggalkan. Tapi menyekutukan Allah ini kebodohan yang akli, mereka belum menyadarinya. Makanya belum ditinggalkan sama mereka. Ya, seharusnya mereka ini diuzur, seharusnya mereka ini dimaafkan, nggak boleh disiksa. Kata Imam Sanusi, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi untuk memberitahu kepada mereka bahwa yang dilakukan oleh datuk-datuk mereka itu banyak yang bodoh akli. Yang dilakukan oleh datuk mereka itu adalah kebodohan akli. Ketika mereka nggak mau mengambil faedah daripada Nabi Muhammad, yang mana Nabi itu diberi bantuan oleh Allah dengan banyak sekali ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka nggak mau ambil manfaat dari itu, mereka dikatakan kafir. Walaupun mereka itu menyembah Lata dan Uzza, mengikuti datuk-datuk mereka. Kenapa? Karena mereka bisa tahu bahwasanya Nabi itu adalah Rasul dengan cara mereka berpikir sedikit menggunakan akal mereka. Dan selama mereka punya akal, maka akal itu akan menjadi hujah bagi Allah untuk menyiksa mereka. Allah akan bisa untuk memasukkan mereka ke neraka karena mereka bisa mengetahui kebenaran Rasul dengan mudah dengan akal mereka, tapi mereka nggak mengetahuinya. Karena akal itu nggak free, nggak gratis. Kita bisa masuk surga atau neraka dengan akal kita. Itulah yang dikatakan oleh para ulama usul fikih dan fikih, al-aqlu manatu taklif. Akal itu adalah tolak ukur taklif. Akal itu adalah tolak ukur taklif, artinya kita ini terkena beban untuk menjalankan kewajiban agama kalau kita punya akal. Selagi kita punya akal, maka kita bisa untuk masuk surga, bisa untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selama punya akal, maka kita bisa mengetahui kebenaran Rasul, dan kalau nggak mengetahui kebenaran Rasul padahal punya akal, maka akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syirik taklid. Yaitu menyembah kepada selain Allah karena mengikuti orang lain, seperti kesyirikan akhir-akhir daripada jahiliyah. Nah, sekarang yang kelima, wasyirkul asbab, dan syirik asbab, wa huwa isnadu ta'thiri lil asbabil adiyati ka syirkil falasifati wa tabaiyin wa man tabi'ahum ala dzalik. Syirik asbab itu kita menisbatkan penciptaan kepada sebab-sebab adi, seperti syiriknya falasifah dan tabaiyin dan siapa saja yang mengikuti mereka atas hal itu. Jadi syirik asbab ini mengisbatkan kepada sebab-sebab adi. Kita menetapkan bahwasanya sebab-sebab adi seperti api, pisau, ya, itu mereka menciptakan dengan zatnya, ya, seperti falasifah dan tabaiyin. Jadi falasifah dan tabaiyin ini meyakini bahwasanya api itu kalau ada kertas mendekat kepada dia, api yang membakar. Allah tidak ada kaitannya dengan itu. Ada pisau, kemudian didekatkan kertas, terpotong itu kertas, yang memotong adalah pisau. Api itu sabab adi. Pisau, api, makan. Ketika seseorang makan,
kemudian kenyang, maka yang membuat kenyang adalah makan. Gitu. Maka falasifa dan tobaiyin mereka itu dihukumi kafir karena mereka mengatakan yang menciptakan membakar itu adalah api, yang menciptakan kenyang adalah makan, yang menciptakan terpotong adalah pisau. Itu mazhab falasifa dan tobaiyin. Ada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya yang membakar itu adalah api. Akan tetapi api itu membakar dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada dia. Jadi ketika Allah ciptakan api, Allah kasih api itu kemampuan untuk bisa membakar. Setelah itu Allah lepas api. Mu'tazilah nggak dikatakan kafir. Kenapa? Karena mereka masih mengatakan yang membakar itu adalah api, akan tetapi dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada api tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang membakar itu adalah Allah, yang menciptakan api Allah, yang membakar juga Allah. Ketika ada api, kemudian kertas mendekat, kertas itu terbakar, maka Allah lah yang membakarnya. Gitu. Allah ciptakan membakar, Allah ciptakan ketika ada kertas mendekat dengan api terbakar, itu muqaranah berbarengan. Ada bersama-sama. Ketika ada kertas mendekat ke api kemudian dia terbakar, ketika itulah Allah ciptakan yang namanya membakar. Bersamaan dengan ente makan, Allah ciptakan kenyang. Bersamaan ada kertas mendekat kepada pisau, ketika itulah Allah menciptakan terpotong kertas tadi. Gitu. Ya, jadi ada 3 mazhab. Falasifa, tobaiyin sama mereka mengatakan sebab-sebab adilah yang menciptakan. Mu'tazilah mengatakan yang membakar itu api, akan tetapi dengan kekuatan yang Allah titipkan. Kalau ahlu sunnah mengatakan yang menciptakan api adalah Allah, yang membakar juga Allah, akan tetapi api dan membakar itu ada secara bersama-sama. Jadi yang namanya syirik asbab itu sebab-sebab adi itulah yang menciptakan. Maka orang yang meyakini dia kafir karena dia memberikan sesuatu yang khusus bagi Allah, yaitu al-istiqlal bil ijad. Yang bisa menciptakan secara independen hanyalah Allah. Diberikan sesuatu khusus bagi Allah ini kepada selain Allah, maka dikatakan orang itu syirik, kafir, keluar dari Islam. Nah, ada sedikit perbedaan antara falasifah dan tobaiyin. Kalau falasifah, ketika ada api pasti ada membakar, nggak boleh nggak ada, pasti ada, selalu ada. Kalau tobaiyin sama, api membakar dengan zatnya, akan tetapi ketika syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Kalau misalnya kertas itu basah, maka api tidak akan membakar. Tapi kalau nggak basah kertasnya, maka api itu membakar dengan zatnya. Falasifa dan tobaiyin dihukumi kafir. Beda dengan mazhab ahlus sunnah wal jamaah, yang menciptakan api adalah Allah, yang menciptakan membakar juga Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya api dan membakar itu hanya muqaranah, hanya berbarengan, bersama-sama, bukan salah satunya itu menciptakan yang lainnya. Kemudian wasyirkul agrad, kita habisin aja ya. Dan terakhir yang keenam adalah syirik agrad, wahwa al-amalu di ghairillahi ta'ala, yaitu beramal bukan karena Allah ta'ala. Syirik tujuan dia beribadah bukan karena Allah. Jadi zohirnya dia nyembah Allah, sholat, tapi hatinya berharap pujian dari manusia, berharap sanjungan dari manusia. Itu ingin dibilang soleh, ingin dibilang alim, mengajar kepengen dibilang alim. Itu namanya syirik agrad, bisa dibilang ria. Ria itu makanya disebutnya syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, bukan terang-terangan. Kalau syirik terang-terangan tadi ya menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik khafi, syirik tersembunyi, zahirnya nyembah Allah, tapi hatinya mengharapkan sesuatu daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya manusia itu nggak bisa memberikan pahala, nggak bisa mengampuni dosa, nggak bisa masukin orang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kepengen terhindar daripada riya, ya kita anggap bahwasanya semua manusia itu seperti benda mati, seperti tembok, seperti batu. Bisa nggak mereka ngasih manfaat? Nggak bisa begitu. Manusia itu nggak bisa ngasih manfaat. Dia aja nggak bisa masukin dirinya ke dalam surga. Kenapa kita harus berharap kepada dia? Gitu. Wa hukmul arbaatil wali al kufru bi ijma. Hukum syirik dari 1 sampai 4 itu kafir dengan kesepakatan ulama, kafir dengan ijma. Dari syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik takrib, syirik taklid itu dihukumi kafir, sepakat ulama. Wa hukmu sadis, sedangkan syirik yang keenam yaitu riya, syirkul agrad, al maksiyatu min ghairi kufrin bi ijma'in. Dia bermaksiat, dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir dengan kesepakatan ulama. Kalau riya enggak jadi syirik, tapi dia berdosa besar. Wa hukmul khamis, sedangkan yang kelima yaitu syirik asbab, at-tafsilu fiha, ada rinciannya. Faman qala fil asbabi innaha tu'athiru bi tabiha, maka siapa saja yang mengatakan pada sabab-sabab adi seperti api, pisau, bahwasanya dia menciptakan dengan zatnya, faqad hukiyal ijma'u ala kufri, maka sungguh ulama sepakat atas kekufurannya. Wa man qala innaha tu'athiru bi quwwatin aw da'ahu Allahu fiha fahuwa fasikun mubtadi. Maka siapa saja yang mengatakan bahwasanya dia itu memberi efek, api itu memberi efek dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada dia, maka dia fasik, dosa besar. Mubtadi, dia ahli bid'ah, kayak Mu'tazilah. Ya, wa fi kufrihi qaulani, dan dalam kekufurannya ada 2 pendapat. Jadi Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah menitipkan kekuatan kepada api untuk membakar, yang membakar adalah api, tapi dengan kekuatan yang Allah titipkan. Mu'tazilah kafir atau tidak, ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan kafir, ada juga pendapat yang mengatakan tidak kafir. Tapi yang paling benar adalah enggak kafir, karena mereka masih mengatakan bahwasanya api itu membakar tapi dengan kekuatan yang Allah titipkan. Gitu. Yang kafir adalah falasifa dan tobaiyin. Falasifa mengatakan apilah yang menyebabkan membakar, Allah nggak bisa intervensi. Kalau Allah ingin membuat api itu nggak terbakar, maka nggak bisa. Maka yang meyakini mazhab seperti ini, meyakini bahwasanya api itu dan membakar harus ada bersama-sama, dia akan otomatis mengingkari mukjizatnya para nabi. Itu karena para nabi itu basic mukjizatnya adalah mematahkan hukum adat. Itu. Sedangkan mereka meyakini bahwasanya hukum adat ini hukum akal. Jadi api sama membakar itu selalu ada. Allah nggak bisa patahkan ini karena ini hukum akal. Mereka nggak bisa membedakan mana hukum adat, mana hukum akal. Sebagaimana kita Ahlussunnah mengatakan Allah tidak akan merubah 1 tambah 1 jadi 3, begitu juga mereka. Falasifah itu mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mematahkan hukum adat ini. Yang mana hukum adat ini menurut mereka adalah hukum akal. Itu. Jadi falasifah itu mengingkari adanya hukum adat. Yang mana hukum adat itu diisbatkan oleh Ahlussunnah, ada perbedaan antara hukum adat dengan hukum akal. Sedangkan falasifah enggak. Menurut mereka hukum adat itu adalah hukum akal. Mu'tazilah pun banyak tersilap di sini. Begitu juga dengan Wahabi. Itu. Falasifah kafirnya di sini. Itu mereka meyakini wajib adi itu adalah wajib akal. Kalau Allah mau membelah lautan nggak bisa. Ya. Karena kalau Allah membelah lautan akan mematahkan hukum akal. Kalau Allah ingin menjadikan api itu dingin, nggak bisa. Karena itu akan mematahkan hukum akal. Sebagaimana Ahlussunnah mengatakan Allah tidak akan mematahkan hukum akal, kami pun falasifah meyakini bahwasanya hukum adi itu adalah hukum akal. Jadi kalau ada api ya pasti ada membakar. Kalau ada pisau pasti ada memotong. Maka dikatakan dia itu kafir karena mengingkari mukjizatnya para nabi. Kalau mengingkari mukjizatnya para nabi, ya nggak ada Islam. Karena tetapnya Islam itu dalil akalnya adalah dengan ditetapkannya mukjizat bagi para nabi, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paham ya? Nah, sampai di situ dulu. Ya, semoga Allah jaga akidah kita. Allah wafatkan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.